Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kami mohon kekuatan-Mu membungkus setiap kami dengan roh hikmat dan pengertian. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini, juga umat-Mu yang mendengarkan. Kuasailah kami supaya kami mampu memahami, merenungkan dan melakukan firman-Mu sampai kehidupan kami berbuah, berdampak, dan berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membahas satu topik mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan orang percaya. Mari buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan bacakan ayat 9 terlebih dahulu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan disaksikan murid-muridnya. Juga ada beberapa perempuan yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ketika mereka sedang menatap ke langit, mereka sedang menyaksikan, mereka sedang fokus melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, sampai awan menutupi pandangan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lihat perkataan malaikat Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Lihat perkataan yang disampaikan kepada mereka, mengapa kamu berdiri melihat. Kata berdiri melihat dalam bahasa Yunani itu istemi emblepo, itu artinya berhenti menyaksikan. Malaikat mau berkata, kenapa kalian hanya berhenti sampai melihat? Kenapa kalian hanya berhenti sampai menyaksikan? Kenapa kalian hanya berhenti sampai delongok menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga? Ada hal-hal yang perlu dikerjakan lebih daripada itu. Selanjutnya, malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dalam bahasa aslinya tidak ada meninggalkan kamu. Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus menjadi fokus kita. Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan Yesus sudah naik. Dia melakukan segala, menyelesaikan perjalanannya. Dia pergi ke surga dalam bahasa aslinya. Kata pergi di sini, dia menyelesaikan perjalanannya, menyelesaikan pekerjaannya. Dia naik, Bapak Ibu Saudara, memberikan, menyediakan tempat bagi kita yang setia. Tetapi dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali, dia akan menghakimi banyak orang. Ini yang akan menjadi perhatian, fokus bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang perlu kita kerjakan pasca kenaikan Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan kita tidak sia-sia di bumi ini, tidak hanya terfokus, tidak hanya berhenti melihat saja. Apa yang perlu kita kerjakan? Mari lihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang perlu kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu mencari perkara yang di atas. Hidup lama kita sudah mengalami kematian. Sekarang kita hidup baru di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Hidup lama kita sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Hidup real kita, hidup nyata kita saat ini, itu adalah hidup baru bersama Kristus Yesus. Hidup yang kita alami saat ini itu adalah hidup di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Hidup yang lama sudah dimatikan, ditanggalkan bersama kematian Kristus. Sekarang kita hidup baru bersama kebangkitan Kristus Yesus. Saat kita hidup dalam kebangkitan Kristus Yesus,
hidup kita ada di dalam Kristus Yesus, maka yang kita kerjakan adalah mencari perkara yang di atas. Ini yang harus menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi gaya hidup orang percaya, mencari perkara yang di atas. Kata mencari itu CTO, itu berusaha mendapat. Kita harus berusaha mencari perkara yang di atas. Berusaha mendapatkan perkara yang di atas. Kita harus berani memikirkan perkara yang di atas, memikirkan hari esok. Belajar mencari yang berhubungan dengan kekekalan, yang terkait dengan kekekalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hanya memikirkan hal yang sia-sia di bumi ini, tetapi kita harus memikirkan masa depan, memikirkan hari esok, memikirkan kekekalan, mencari perkara yang di atas. Kalau kita tidak memikirkan perkara yang di atas, kita akan mengalami kerugian yang besar. Lihat Ratapan pasal yang pertama, kerugian apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ratapan pasal yang pertama ayat 9. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya. Orang yang tidak berpikir akan akhirnya, akan hari esok, ini akibatnya sangatlah dalam, ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Sangatlah dalam ia jatuh. Orang yang tidak membiasakan diri memikirkan atau mencari perkara yang di atas, ia akan mengalami yang namanya kejatuhan. Dalam bahasa Ibrani, itu artinya jatuhnya memalukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tidak memikirkan perkara yang di atas, orang yang tidak memikirkan kekekalan akan hari esok, orang itu akan mengalami kejatuhan. Dan kejatuhannya itu memalukan. Jatuhnya itu memalukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kita pernah mendengar atau orang bercerita tentang kehidupan seseorang, kehidupan orang Kristen. Oh, orang Kristen kok seperti itu ya. Dulu pelayanan, wah luar biasa. Tetapi kok ujung-ujungnya seperti ini. Melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka diomong banyak orang Bapak Ibu Saudara, mengalami kejatuhan, tetapi jatuhnya memalukan. Banyak orang membicarakan, banyak orang menyaksikan Bapak Ibu, melihat perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kejahatan yang dilakukan, kejahatan yang memalukan, sampai orang itu membicarakannya. Itu jatuh yang memalukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memikirkan akan hari esok, akan kekekalan, kita tidak mencari perkara yang di atas, kita akan mengalami kejatuhan. Dan jatuhnya itu memalukan. Apa yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Terkait mencari perkara yang di atas, ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, lihat Kolose pasal 3, ayat 5 sampai 8. Kolose pasal 3, ayat 5, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang perlu kita kerjakan dalam mencari perkara yang di atas adalah berupaya mematikan kedagingan. Matikan semuanya yang berhubungan dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pikiran cabul harus kita matikan. Najis, nafsu jahat harus kita matikan. Ya. Bagi anak-anak muda, anak-anak remaja, percabulan itu adalah kau melakukan hubungan seks. Sebelum kau melakukan pernikahan kudus, tetapi kau sudah melakukan hubungan seks, kau sedang melakukan percabulan. Hati-hati, kau sedang melakukan penyembahan berhala, dan itu mendatangkan murka Allah. Kau sedang tidak mencari perkara yang di atas. Kau akan mengalami hal yang memalukan. Kau akan mengalami kejatuhan. Mari jaga kekudusan bagi anak-anak muda saat ini. Meskipun dunia semakin rusak, mari jaga kekudusan Bapak Ibu Saudara. Bagi kita suami istri, jangan macam-macam. Jaga penglihatan kita, mata kita.
jangan berpikir cabul, jangan berpikir najis, hawa nafsu, nafsu jahat. Bahkan keserakahan itu juga bagian dari penyembahan berhala. Jangan serakah tentang harta kekayaan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, apalagi terkait dengan gereja. Kita mungkin berpikir, oh dulu yang merintis orang tuaku, dulu yang merintis nenek moyangku, aku berhak mendapatkannya. Hati-hati, engkau sedang masuk dalam keserakahan, engkau sedang masuk dalam penyembahan berhala. Harus bertobat. Saya juga saudara sekalian, kita tidak berhak memiliki semua miliknya Tuhan. Kita hanya pengelola Bapak Ibu Saudara. Kita hanya menghamba. Dia sang Tuhan, dia sang Kurios. Yesus Kristus sang pemilik segala sesuatu. Itu yang pertama ketika kita mengerjakan perkara yang di atas, yaitu berupaya mematikan kedagingan. Lihat ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya itu. Buanglah semuanya kedagingan. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kerjakan, mencari perkara yang di atas. Dengan membunuh semua kedagingan kita. Matikan semua yang berhubungan dengan kedagingan. Kata matikanlah dalam bahasa Yunani itu nekroko, itu artinya mengalami impotensi, tidak berdaya seperti sudah mati. Semua yang berhubungan dengan kenajisan, percabulan, nafsu jahat, ya harus mengalami impotensi di dalam kehidupan kita. Sampai malam tidak berdaya. Bunuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari berupaya membunuh ya, kedagingan. Matikanlah kedagingan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan, mencari perkara yang di atas. Yang kedua, mari lihat Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang kedua, dalam mencari perkara yang di atas adalah mengejar pengetahuan yang benar akan anak Allah. Kita harus mendisiplin diri dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah belajar, merenungkan, membaca firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pengetahuan yang benar akan anak Allah. Karena miskinnya pengetahuan akan anak Allah, kita tidak bisa merefleksikan diri kita tidak bisa mengerjakan ya, tugas dan panggilan hidup kita Bapak Ibu Saudara sesuai dengan apa yang Kristus kerjakan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa merefleksikannya karena tidak ada figur, tidak ada contoh, tidak ada teladan di dalam hidup kita. Karena kita minimnya, miskinnya pengetahuan akan anak Allah. Kita tidak bisa memahami siapa Allah yang kita sembah. Karena kita miskin Bapak Ibu Saudara, miskin pengetahuan. Mari mendisiplin diri dengan firman Tuhan. Saya selalu katakan ini, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Nanti Roh Kudus akan tuntun step by step. Kita akan mengerjakan Bapak Ibu Saudara. Ini kita sedang melakukan perkara yang di atas, membangun perkara yang di atas. Ya. Kalau kita mendapatkan pengetahuan yang benar akan firman Allah, lihat yang terjadi 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah fungsinya Bapak Ibu Saudara ketika kita mengejar pengetahuan yang benar akan anak Allah. Yang pertama adalah itu mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, kita bisa introspeksi diri, kita bisa cek uji ulang diri kita, dan yang keempat mendidik kita dalam kebenaran. Mau tidak mau Bapak Ibu sudah kita harus belajar firman Tuhan, kita harus mengejar pengetahuan yang benar akan anak Allah, karena itu akan membawa kita kepada perilaku kita selanjutnya. Kita akan mengerjakan firman kebenaran itu Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yang pertama kita matikan kedagingan kita. Yang kedua kita harus mengejar pengetahuan yang benar akan anak Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari lihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, kita kembali dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kenakanlah kasih. Karena kasih itu yang sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan Bapak Ibu Saudara. Kenakanlah kasih. Orang Kristen identik dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Semua akan berlalu, tetapi kasih tidak akan berlalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenakanlah kasih. Kasih itu tidak hanya teori, tidak perasaan, tetapi kasih itu upaya yang perlu kita kerjakan, kita capai Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang namanya kesabaran itu sangat susah sekali. Itu menguras energi kita. Tetapi itulah kasih Bapak Ibu Saudara. Kita perlu berupaya, kita perlu membangun dari hari ke hari. Ya, milikilah kasih. Bagaimana kita membangun perkara yang di atas Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama harus berupaya mematikan kedagingan. Yang kedua, mengejar pengetahuan akan anak Allah. Yang ketiga, kenakanlah kasih. Hiduplah dalam kasih. Belajar mengampuni. Hiduplah mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi sesama Bapak Ibu Saudara. Maka kita sedang melakukan perkara yang di atas. Itulah bagian dan tugas tanggung jawab kita. Mari maknai kenaikan Tuhan Yesus dengan benar Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya sekedar menyaksikan, jangan hanya sekedar takjub akan mujizat Tuhan dan lain sebagainya, tetapi kerjakan bagian kita. Tuhan Yesus sudah mengerjakan bagiannya. Mari kerjakan bagian kita, mencari perkara yang di atas. Ya, binasakanlah semua yang berhubungan dengan kedagingan. Matikanlah Bapak Ibu Saudara. Dan mari kejar pengetahuan akan anak Allah. Belajar firman Tuhan. Itu akan menuntun, akan mempermudah Roh Kudus menuntun hidup kita step by step. Yang ketiga, kenakanlah kasih belas kasihan. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, menguatkan kami. Roh Kudus, tolonglah umat-Mu, juga hamba-Mu, supaya berusaha membangun perkara yang di atas, supaya kami mematikan kedagingan kami mengejar pengetahuan yang benar akan anak Allah, dan kami hidup dalam belas kasihan ilahi-Mu, sehingga kami mendatangkan kerajaan Allah atas kehidupan di bumi ini. Kami menjadi berkat, kami berbuah, kami memenangkan banyak jiwa, dan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.